Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita ke masih tema 3, subtema 3, pembelajaran 6. Nah, bisa anak-anak ibu buka bukunya halaman 168. Nah, kita lihat halaman 168. Banyak ragam perubahan di sekitarku. Hari yang ditunggu telah tiba. Kelompokmu akan memamerkan hasil pekerjaan kepada teman-teman yang lain. Bersiaplah untuk mempresentasikan hasil penelitianmu. Penelitian tentang perubahan wujud pada proses memasak makanan. Undanglah teman-temanmu dari kelas lain. Jadi, teman-teman kelas lain dapat melihat hasil penelitian kelasmu. Nah, anak-anak ibu, berhubung kita sekarang belajarnya dari rumah, jadi ini sekedar kita pelajari ya. Jadi anak-anak ibu jangan berkecil hati, walaupun kita tidak bisa mempraktekkan atau mempresentasikan hasil penelitian kita, tidak apa-apa. Yang penting kita harus tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa terus berdoa kepada Allah. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana langkah-langkah menyusun pendapat dan teks tentang perubahan wujud benda. Informasi tentang perubahan wujud benda dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, salah satunya di dalam teks. Informasi yang disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat. Nah, kita dapat menanggapi sebuah teks dengan menuliskan pendapat kita mengenai teks tersebut. Untuk menanggapi teks, kita perlu membaca atau menyimak teks tersebut terlebih dahulu. Setelah itu, kita menuliskan pendapat kita berdasarkan teks yang telah kita simak. Jadi, kita baca terlebih dahulu, kemudian kita bisa memberikan tanggapan atau menanggapi teks yang telah kita baca atau kita simak terlebih dahulu. Nah, sekarang lanjut ke satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan alat-alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Nah, ada jam analog, ada jam digital, dan ada jam pasir. Nah, di sini ada jam analog dan jam digital. Jam analog dan jam digital banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jam digital dapat menunjukkan waktu hingga kesatuan detik. Oleh karena itu, jenis jam ini menunjukkan waktu lebih akurat dibandingkan jam analog. Kenapa? Karena jam digital itu jelas ada jamnya, ada menitnya, juga ada detiknya. Ya, kalau jam analog itu hanya ada jamnya, angka dan waktu. Ya, kalau jam digital ini jelas, misalnya jam 12. Nah, angkanya 12. Sedangkan jam analog kita melihat jarum panjangnya ke angka berapa, jarum pendeknya ke angka berapa. Ya, jadi sebenarnya lebih akurat kita menggunakan jam digital karena sudah ada. Lanjut, jam pasir. Nah, jam pasir ini biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu tertentu. Misalnya untuk mengukur jam atau menit. Nah, tapi jam pasir ini jarang kita gunakan ya. Lanjut, sekarang kita bisa melihat waktu ya dengan menggunakan jam analog. Nah, lihat di sini jam analognya
ada yang menunjukkan pukul 7. Ingat ya, kalau kita melihat jam analog, kita harus lihat jarum panjangnya ke mana, jarum pendeknya ke angka berapa. Ya, untuk menentukan jamnya kita lihat jarum pendek. Ya, untuk menentukan menitnya kita lihat jarum yang panjang. Nah, di sini anak-anak ibu bisa lihat jarum pendek yang pertama menunjukkan pukul 7 ya. Ya, jarum pendeknya menunjukkan pukul 7. Nah, lihat lagi jarum panjangnya menunjukkan pukul 12. Nah, jadi kita baca jam 7 tepat ya. Pukul 7 tepat. Lanjut, jam yang kedua menunjukkan, lihat jarum pendeknya ke angka 12 dan jarum panjangnya juga ke angka 12. Jadi dibaca pukul 12 tepat. Kenapa? Karena jarum panjang dan jarum pendeknya tepat berada di angka 12. Nah, ingat ya anak-anak ibu, kalau melihat jam analog ini, kita lihat dulu jarum pendeknya ke angka berapa. Berarti menunjukkan misalnya jarum pendeknya tadi ke angka 7 kan. Nah, kalau ke angka 7 berarti jam 7 nih. Lihat jarum panjangnya ke angka berapa. Lanjut, sekarang kita akan melihat menit. Nah, anak-anak ibu ingatkan dari sekarang sering-sering melihat jam di rumahnya ya. Jadi dilihat, oh iya pukul berapa sekarang ya, lihat angka di jarum pendeknya angka berapa. Nah, kemudian jarum panjangnya ke angka berapa ya. Sering-sering melihat jam. Sekarang lihat jarum pendeknya ke angka 11, jarum panjangnya ke angka 1. Nah, kalau udah ke angka 1, itu menitnya, ingat ya, jarum panjang tadi menunjukkan menit. Menitnya ke angka 1 nih kan, berarti itu kan ada titik-titik kecil. Nah, jadi jaraknya dari angka 12 ke angka 1 itu ada 5 titiknya kan. Berarti ada 5 menit sampai ke angka 1 itu ya nak. Berarti lihat lagi, kalau jarum panjangnya ke angka 2, berarti lihat, hitung itu titik garis menitnya itu ya. Kalau dia ke angka 1 tadi garisnya menunjukkan lewat 5 menit. Kalau ke angka 2 berarti 10 menit. Kalau ke angka 3 berarti lewat 15 menit. Jadi ini sekarang jamnya menunjukkan 11 pukul 11 lewat berapa ini? Lewat 1 ya. Karena titiknya ada 5 ya. Dari jarak 12 ke angka 1 titiknya ada 5, berarti lewat 5 menit ya nak. Lanjut, sekarang lihat jam analog yang kedua. Lihat nak, jarum pendeknya menunjukkan ke angka berapa? Ke angka 12. Lihat lagi jarum panjangnya. Jarum panjangnya menunjukkan ke angka 3. Ingat ya, ibu bilang tadi kalau dari jaraknya jarum panjang dari angka 12 ke angka 1 itu berarti lewat 5 menit. Berarti kalau dia ke angka 2, 10 menit. Kalau dia ke angka 3 berarti 15 menit. Jadi kita lihat lagi jarum pendeknya pukul 12. 12 lewat berapa dia? Kita lihat jarum panjangnya ke angka 3. Berarti kalau ke angka 3 lewat 15. Ya. Jadi ibu harapkan anak-anak ibu bisa memahami atau mengerti pukul berapa sekarang di rumah ya nak. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan hari ini dapat anak-anak ibu pahami dan mengerti
Ya nak, sering-seringlah melihat jam di rumah ya. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Kita sudahi dengan menutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.